Bapak Ibu jangan buru-buru menutup video ini dulu karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan sekadar kabar biasa yang lewat begitu saja. Ini menyangkut sesuatu yang sedang ditunggu oleh jutaan ASN aktif dan para pensiunan di seluruh Indonesia, yaitu soal kenaikan gaji tahun 2026, gaji ke-13, dan juga masalah autentikasi melalui Andal by Taspen yang sampai sekarang masih bikin banyak orang bingung, resah. Bahkan ada yang sampai bolak-balik bertanya di kolom komentar media sosial resmi Taspen. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa selama ini masih bertanya-tanya, sebenarnya kenaikan gaji itu jadi atau tidak, gaji ke-13 kapan cair, kenapa sampai tanggal 15 Mei 2026 belum ada tanda-tanda, atau bagaimana kalau autentikasi Andal by Taspen gagal terus. Maka video ini wajib Bapak Ibu dengarkan sampai selesai. Karena jangan sampai kita hanya mendengar potongan informasi dari grup WhatsApp, dari video yang judulnya heboh, atau dari orang yang mengaku tahu jalur dalam, padahal faktanya belum tentu benar. Bapak, Ibu, sampai pertanggal 15 Mei 2026, masih banyak ASN dan pensiunan yang belum menerima perubahan besar yang mereka harapkan. Kenaikan gaji belum terlihat masuk ke rekening, gaji ke-13 juga masih menunggu kepastian, dan banyak pensiunan masih bertanya-tanya kenapa semuanya seperti tertahan. Nah, yang perlu dipahami baik-baik, kondisi ini bukan semata-mata karena uang negara langsung tidak ada, bukan juga karena kebijakannya otomatis dibatalkan, dan bukan berarti Taspen sengaja menahan hak para pensiunan. Ada satu hal penting yang menjadi kunci, yaitu aturan teknis yang harus terbit sebagai dasar resmi pelaksanaan. Dalam sistem pemerintahan, sebuah kebijakan besar tidak bisa langsung dijalankan hanya karena sudah ada sinyal, janji, atau arah kebijakan. Harus ada dasar hukum yang jelas, harus ada aturan pelaksana, dan harus ada dokumen teknis yang membuat sistem pembayaran bisa diubah secara sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Bapak dan Ibu, baik yang masih aktif sebagai ASN, PNS, anggota TNI, Polri, maupun yang sudah memasuki masa pensiun, selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang lancar, hati yang tenang, keluarga yang rukun, dan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan bahasa yang santai, jelas, dan tidak bertele-tele, tetapi tetap lengkap tentang 3 hal yang sekarang sedang paling banyak ditanyakan oleh rekan-rekan ASN dan pensiunan. Pertama, soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun 2026 yang sampai sekarang masih menunggu kepastian teknis. Kedua, soal pencairan gaji ke-13 pensiunan yang biasanya sangat dinantikan menjelang bulan Juni. Ketiga, soal kendala autentikasi di aplikasi Andal by Taspen yang ternyata masih dialami oleh banyak pensiunan di berbagai daerah. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal yang harus kita pegang bersama. Sekarang ini informasi bergerak sangat cepat. Baru ada satu unggahan di media sosial, belum tentu benar isinya, tiba-tiba sudah menyebar ke grup keluarga, grup pensiunan, grup ASN, Facebook, TikTok, bahkan YouTube. Kadang judulnya dibuat sangat meyakinkan. Kadang pakai kata-kata seperti resmi, cair hari ini, langsung masuk rekening, atau semua pensiunan wajib cek sekarang. Bahkan sekarang sudah banyak konten yang dibuat menggunakan teknologi AI, suaranya rapi, narasinya meyakinkan, tampilannya seperti berita, tetapi isinya belum tentu sesuai fakta. Nah, untuk urusan gaji, pensiun, Taspen, THR, gaji ke-13, kenaikan gaji ASN, dan autentikasi, kita tidak boleh asal percaya. Ini bukan urusan main-main. Ini menyangkut penghasilan keluarga, kebutuhan dapur, biaya obat, listrik, cicilan, biaya sekolah anak atau cucu, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, Bapak Ibu, biasakan untuk mengecek informasi hanya dari sumber resmi. Kalau menyangkut Taspen, cek melalui website resmi taspen.id, akun media sosial resmi Taspen, atau kantor cabang Taspen terdekat. Jangan mudah percaya kepada nomor WhatsApp yang tidak dikenal, pesan berantai yang tidak jelas asalnya, atau akun yang mengatasnamakan petugas Taspen tetapi meminta data pribadi, kode OTP, PIN, foto kartu ATM, atau biaya administrasi. Ingat baik-baik. Banyak penipu memanfaatkan momen ketika masyarakat sedang menunggu kabar besar. Mereka tahu pensiunan sedang berharap, mereka tahu banyak orang cemas, mereka tahu ada yang belum paham teknologi. Lalu mereka masuk dengan janji manis, seolah bisa mempercepat pencairan, padahal ujung-ujungnya merugikan. Sekarang kita mulai dari persoalan pertama, yaitu kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun 2026.
Bapak Ibu yang kami hormati, harapan soal kenaikan gaji ini memang bukan harapan kecil. Banyak ASN aktif dan pensiunan sudah menunggu kabar baik ini sejak lama. Apalagi di tengah kebutuhan hidup yang semakin terasa berat, harga bahan pokok yang kadang naik, biaya kesehatan yang tidak murah, dan kebutuhan keluarga yang terus berjalan. Maka wajar kalau setiap ada kabar soal kenaikan gaji, banyak orang langsung antusias. Ada yang bertanya kapan cair, ada yang bertanya berapa persen naiknya, ada yang bertanya apakah pensiunan juga dapat, ada juga yang bertanya apakah janda dan duda pensiun ikut menerima. Semua pertanyaan itu sangat wajar karena ini menyangkut hak dan harapan banyak orang. Namun Bapak Ibu, dalam sistem pemerintahan, kebijakan besar seperti kenaikan gaji tidak bisa langsung berjalan hanya karena sudah ada sinyal politik atau pernyataan umum. Semua harus lewat jalur hukum, regulasi, dan teknis pelaksanaan. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, disebut sudah memberikan sinyal kuat terkait peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan. Sinyal itu dikaitkan dengan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 29 tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagi banyak orang ini tentu menjadi tanda positif karena Perpres menunjukkan adanya arah kebijakan dari pemerintah. Artinya ada perhatian terhadap kesejahteraan aparatur negara dan para pensiunannya. Tetapi Bapak Ibu, Perpres tidak otomatis membuat rekening berubah besok pagi. Perpres itu bisa kita ibaratkan seperti peta jalan. Ia menunjukkan arah, menunjukkan tujuan, menunjukkan bahwa pemerintah ingin bergerak ke sana. Tetapi untuk benar-benar jalan, untuk benar-benar sampai ke tujuan, dibutuhkan kendaraan yang namanya aturan teknis pelaksanaan. Dalam hal ini aturan teknis itu biasanya berbentuk peraturan pemerintah atau PP. Nah, PP inilah yang menjadi dasar bagi sistem penggajian negara, bagi instansi terkait, dan bagi Taspen untuk melakukan penyesuaian nominal pembayaran secara resmi dan sah. Tanpa PP, sistem tidak bisa asal diubah, bukan karena tidak mau, tetapi karena harus ada dasar hukum yang jelas. Coba kita bayangkan begini Bapak Ibu, kalau sebuah lembaga pembayaran negara langsung mengubah nominal gaji atau pensiun tanpa dasar aturan teknis yang sah, maka yang muncul justru masalah baru. Bisa jadi bermasalah secara administrasi, bisa jadi bermasalah secara hukum, dan bisa menimbulkan kekacauan dalam sistem pembayaran. Karena penerima manfaatnya bukan 1-2 orang, tetapi jutaan orang di seluruh Indonesia. Sedikit saja angka berubah, dampaknya besar terhadap sistem keuangan negara. Jadi tidak bisa asal klik, asal ubah, atau asal cair. Harus ada dasar, harus ada prosedur, dan harus ada aturan yang menjadi pegangan semua pihak. Inilah inti persoalannya Bapak Ibu. Arah kebijakan disebut sudah ada, komitmen pemerintah disebut sudah terlihat. Namun aturan teknis pelaksana berupa PP masih menjadi hal yang ditunggu. Selama PP itu belum terbit, maka nominal gaji ASN maupun pensiunan akan tetap mengikuti aturan yang terakhir berlaku. Itulah mengapa sampai mendekati atau pertanggal 15 Mei 2026, banyak yang merasa belum ada perubahan besar. Bukan berarti otomatis batal, bukan berarti pemerintah lupa, bukan berarti Taspen menahan uang. Tetapi memang secara prosedur semuanya masih menunggu dasar hukum teknis yang bisa dipakai untuk menjalankan penyesuaian pembayaran. Dalam sejumlah penjelasan yang beredar, disebutkan juga bahwa pihak Kementerian Keuangan pernah menyinggung bahwa kondisi fiskal negara masih relatif aman dan stabil. Jadi persoalan yang sedang ditunggu bukan semata-mata karena uang negara tidak ada, tetapi lebih kepada proses regulasi teknis yang harus dilalui sesuai prosedur. Bapak Ibu, proses seperti ini memang kadang terasa lama bagi masyarakat. Ya, kita yang menunggu di bawah tentu ingin cepat ada kepastian. Ya, rasanya ingin bertanya, ya kenapa tidak langsung saja? Tapi di tingkat pemerintahan, satu aturan harus melewati pembahasan, harmonisasi, penyesuaian anggaran, kesiapan sistem, dan koordinasi antar lembaga. Apalagi kalau menyangkut jutaan ASN dan pensiunan, tentu tidak bisa dilakukan sembarangan. Namun, kita juga memahami bahwa harapan Bapak Ibu sangat besar. Bagi sebagian pensiunan, tambahan penghasilan sekecil apapun sangat berarti. Bisa untuk membeli obat, membayar listrik, membantu cucu sekolah, menambah belanja dapur, atau sekadar membuat hati lebih lega karena ada tambahan pegangan. Karena itu, kepada Bapak, Ibu ASN dan pensiunan, mari kita sikapi informasi ini dengan tenang. Jangan panik, jangan mudah terseret judul yang terlalu meledak-ledak, dan jangan langsung percaya kepada pihak yang mengaku punya jalur khusus. Terus pantau sumber resmi.
Kalau PP benar-benar sudah terbit, barulah itu menjadi pegangan kuat untuk mengetahui bagaimana mekanisme kenaikan gaji akan dijalankan. Dan biasanya ketika aturan resmi sudah keluar, informasi tersebut akan disampaikan melalui kanal pemerintah, kementerian terkait, Taspen, dan media resmi lainnya. Jadi, yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersabar, tetap waspada, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas. Jangan sampai niat baik membagikan kabar kepada teman pensiunan justru membuat orang lain panik karena informasinya belum terverifikasi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu gaji ke-13 pensiunan. Nah, Bapak Ibu, kalau bicara gaji ke-13, biasanya suasananya langsung berbeda. Banyak pensiunan menunggu momen ini dengan penuh harapan. Karena gaji ke-13 bukan sekadar tambahan uang biasa. Bagi banyak keluarga pensiunan, gaji ke-13 bisa menjadi penolong untuk memenuhi kebutuhan penting menjelang pertengahan tahun. Ada yang memakainya untuk biaya sekolah, anak atau cucu, ada yang memakainya untuk kebutuhan rumah, ada yang memakainya untuk biaya kesehatan, ada yang dipakai untuk melunasi kebutuhan mendesak, dan ada juga yang menyisihkan sedikit untuk tabungan. Maka tidak heran, setiap mendekati bulan Juni, pertanyaan soal gaji ke-13 mulai ramai. Sudah ada tanggalnya belum? Pensiunan dapat berapa? Apakah sama dengan gaji pokok? Apakah ada potongan bank? Apakah janda duda pensiun juga dapat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini hampir selalu muncul setiap tahun dan semuanya wajar, karena bagi pensiunan, gaji ke-13 punya nilai emosional dan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu perlu dipahami bahwa gaji ke-13 untuk pensiunan berbeda dengan gaji pokok bulanan biasa. Gaji pokok hanyalah salah satu komponen. Sedangkan gaji ke-13 bisa mencakup beberapa komponen lain sesuai aturan yang berlaku. Dalam penjelasan yang pernah disampaikan oleh Taspen melalui kanal resminya, gaji ke-13 pensiunan tidak hanya terdiri dari gaji pokok saja. Di dalamnya juga ada komponen seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan sesuai ketentuan. Jadi, kalau ada yang bertanya, kenapa gaji ke-13 tidak persis sama dengan gaji pokok? Jawabannya karena gaji ke-13 memang bukan sekadar gaji pokok. Ada komponen lain yang ikut diperhitungkan berdasarkan aturan. Namun, Bapak, Ibu, besaran dan waktu pencairan tetap harus mengikuti regulasi resmi yang berlaku pada tahun tersebut. Jadi untuk tahun 2026, kalau regulasi teknisnya belum diterbitkan, maka pencairannya juga masih menunggu dasar hukum. Ini mirip dengan pembahasan kenaikan gaji tadi. Taspen tidak bisa mencairkan hanya karena masyarakat sudah menunggu. Taspen membutuhkan dasar aturan resmi dari pemerintah. Begitu aturan sudah ada, barulah mekanisme pencairan bisa dijalankan. Banyak pensiunan tentu berharap gaji ke-13 cair sekitar bulan Juni. Seperti kebiasaan pada tahun-tahun sebelumnya, harapan itu wajar. Tetapi tetap harus dibedakan antara pola tahun sebelumnya dan kepastian tahun berjalan. Kalau sebelumnya THR sudah dicairkan dan diterima, maka wajar kalau masyarakat berharap gaji ke-13 juga menyusul sesuai jadwal. Namun sekali lagi, kita tetap harus menunggu regulasi resmi yang menjadi dasar pencairan. Jangan sampai kita menyimpulkan sendiri, lalu menyebarkan tanggal yang belum ada dasarnya. Ada satu hal lagi yang sering dibahas oleh para pensiunan, yaitu soal potongan. Banyak pensiunan merasa gaji ke-13 sangat membantu karena biasanya terasa lebih utuh dibandingkan gaji bulanan yang mungkin sebagian sudah terkait cicilan atau kewajiban tertentu. Ya karena itulah gaji ke-13 menjadi momen yang sangat ditunggu. Tapi justru karena sangat ditunggu, Bapak Ibu harus semakin berhati-hati. Jangan sampai karena terlalu berharap gaji ke-13 lalu mudah percaya pada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan. Modus seperti ini sering terjadi. Ada yang mengirim pesan WhatsApp mengaku dari Taspen, ada yang meminta nomor rekening, ada yang meminta kode OTP, ada yang meminta foto KTP, ada yang meminta data pensiun, ada juga yang menjanjikan pencairan lebih cepat asalkan membayar biaya administrasi. Bapak, Ibu tolong diingat baik-baik, jangan pernah memberikan data pribadi kepada orang yang tidak jelas. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Jangan pernah mengirim foto kartu ATM, PIN, password, atau data sensitif lainnya. Jangan pernah transfer uang kepada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan gaji, pensiun, THR, atau gaji ke-13. Kalau ada informasi mencurigakan, cek dulu ke kanal resmi Taspen.
bisa melalui website taspen.id, akun media sosial resmi Taspen, atau kantor cabang Taspen terdekat. Jangan malu bertanya, jangan merasa repot mengecek. Lebih baik mengecek 2 kali daripada menyesal karena tertipu. Karena penipuan sekarang makin rapi, makin halus, dan makin berani. Kadang mereka memakai logo resmi, memakai foto profil yang mirip, bahkan menggunakan bahasa yang seolah-olah sangat profesional. Tapi kalau ujungnya meminta uang, meminta OTP, atau meminta data sensitif, Bapak Ibu harus curiga. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga yang tidak kalah penting, yaitu autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen. Bapak Ibu pensiunan tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah autentikasi. Autentikasi ini adalah proses penting untuk memastikan bahwa penerima pensiun masih berhak menerima pembayaran. Secara sederhana, autentikasi menjadi bukti bahwa penerima pensiun masih ada dan datanya masih valid. Prosedur ini penting agar pembayaran pensiun bisa berjalan dengan tertib dan tepat sasaran. Bagi sebagian pensiunan, proses ini mungkin terasa mudah. Tinggal buka aplikasi, ikuti instruksi, hadapkan wajah ke kamera, selesai. Tapi bagi sebagian pensiunan lainnya, proses ini bisa menjadi tantangan besar. Tidak semua pensiunan terbiasa menggunakan smartphone. Tidak semua terbiasa dengan aplikasi. Tidak semua paham cara memakai kamera depan. Tidak semua nyaman dengan proses digital. Belum lagi kalau jaringan internet lemah, HP lambat, kamera kurang jelas, wajah sulit terbaca, data tidak cocok, aplikasi error, lupa nomor yang terdaftar, atau email sudah tidak aktif. Akhirnya, banyak pensiunan merasa bingung, cemas, bahkan kesal. Ada yang berkata, "Saya ini cuma mau autentikasi, kok susah sekali." Ada yang khawatir, kalau gagal terus, nanti pensiun saya bagaimana? Ada juga keluarga pensiunan yang ikut bingung karena tidak tahu harus menghubungi siapa. Nah, Bapak Ibu, keluhan seperti ini memang nyata terjadi. Bahkan ada Sobat Taspen yang menyampaikan keluhan langsung di kolom komentar akun Instagram resmi Taspen. Intinya beliau belum bisa melakukan autentikasi menggunakan aplikasi Andal by Taspen, padahal autentikasi ini dianggap sebagai kebutuhan utama bagi seorang pensiunan PNS. Keluhan itu cukup keras, karena mempertanyakan apakah akun media sosial Taspen benar-benar membantu kebutuhan utama pensiunan, atau hanya sekadar tampil di media sosial saja. Menanggapi keluhan seperti itu, pihak Taspen melalui adminnya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami. Taspen kemudian meminta agar pensiunan yang mengalami kendala menyampaikan detail masalah melalui DM atau direct message ke akun resmi Taspen. Data yang diminta biasanya mencakup informasi penting seperti nomor identitas Taspen atau NIT, nama penerima pensiun, tanggal lahir, informasi mitra bayar seperti bank atau kantor pos, nomor HP aktif, alamat email, dan informasi lain yang relevan. Setelah data itu diterima, tim Taspen akan membantu memproses sesuai antrean pesan yang masuk. Di sini, Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa pesan yang masuk ke akun resmi bisa sangat banyak. Jadi mungkin tidak langsung dibalas dalam hitungan menit, perlu kesabaran. Tetapi yang paling penting, pastikan Bapak Ibu menghubungi akun resmi, bukan akun palsu. Sekali lagi, hati-hati dengan akun tiruan. Kadang nama akunnya mirip, foto profilnya mirip, tampilannya mirip, bahasanya seolah resmi, tapi ternyata palsu. Kalau akun palsu sudah mendapatkan data pribadi, risikonya besar. Data bisa disalahgunakan, bisa muncul penipuan lanjutan, bahkan bisa membuat Bapak Ibu mengalami kerugian. Karena itu, sebelum mengirim data, pastikan dulu akun tersebut benar-benar akun resmi Taspen. Jangan sembarangan membalas DM dari akun yang mengaku petugas. Jangan langsung percaya kalau ada nomor pribadi yang menghubungi dan berkata bisa membantu autentikasi. Jangan klik link yang dikirim dari sumber tidak jelas. Kalau ragu, lebih baik tanyakan kepada keluarga atau langsung hubungi kantor cabang Taspen. Bapak Ibu, untuk urusan autentikasi ini, kami juga ingin menyampaikan pesan khusus kepada anak-anak dan cucu-cucu para pensiunan. Tolong dampingi orang tua kita, tolong bantu kakek dan nenek kita. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri menghadapi aplikasi yang mungkin bagi kita terlihat mudah, tetapi bagi mereka sangat membingungkan. Kita yang muda mungkin biasa memakai aplikasi, scan wajah, login, kirim DM, unggah foto, cek email, dan mencari informasi di internet. Tapi bagi banyak pensiunan, semua itu bukan hal sederhana. Mereka mungkin takut salah pencet, takut datanya hilang, takut pensiunnya berhenti, atau takut ditipu. Maka pendampingan keluarga sangat penting.
Bantu mereka membuka aplikasi andal by Taspen. Bantu memastikan nomor HP yang digunakan masih aktif. Bantu memastikan koneksi internet stabil. Bantu membaca instruksi yang muncul di layar. Bantu memastikan pencahayaan cukup saat proses autentikasi. Bantu menghubungi Taspen jika ada kendala. Ini bukan hanya soal teknologi, Bapak dan Ibu. Ini soal bakti. Ini soal perhatian. Ini soal menghargai orang tua yang sudah bertahun-tahun bekerja, mengabdi, membesarkan keluarga, dan ikut membangun negeri. Untuk Bapak, Ibu pensiunan yang saat ini masih mengalami kendala autentikasi, jangan langsung putus asa. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Coba ulangi autentikasi di waktu yang berbeda, karena kadang masalah terjadi akibat jaringan internet, gangguan sementara pada aplikasi atau kondisi kamera dan pencahayaan yang kurang baik. Pastikan data yang digunakan sesuai. Nomor identitas, tanggal lahir, dan informasi lain harus benar. Gunakan HP dengan kamera yang jelas dan koneksi internet yang stabil. Jika masih gagal, hubungi Taspen melalui DM akun resmi dengan menyertakan data yang diminta. Jika belum juga selesai, hubungi atau datang ke kantor cabang Taspen terdekat. Taspen juga memiliki layanan dan titik pelayanan yang bisa membantu kendala peserta. Untuk wilayah tertentu seperti Bogor, misalnya, informasi kontak kantor cabang Taspen dapat dilihat melalui kanal resmi Taspen setempat atau website taspen.id. Jangan mengandalkan nomor yang beredar sembarangan di grup WhatsApp, pastikan nomor itu benar-benar berasal dari sumber resmi, karena sekarang banyak sekali nomor palsu yang sengaja disebarkan untuk menjebak orang yang sedang membutuhkan bantuan. Bapak, Ibu, dari 3 pembahasan besar ini, sebenarnya ada satu benang merah yang jelas. Pertama, soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan 2026, posisinya masih menunggu aturan teknis yang resmi. Arah kebijakan disebut sudah ada, tetapi pelaksanaan tetap membutuhkan dasar hukum yang kuat. Kedua, soal gaji ke-13 pensiunan, harapan tetap besar, terutama menjelang bulan Juni, tetapi pencairan tetap harus menunggu regulasi resmi dari pemerintah. Ketiga, soal autentikasi andal by Taspen, pensiunan yang mengalami kendala perlu menghubungi kanal resmi Taspen dan sebaiknya didampingi keluarga agar prosesnya lebih mudah dan aman. Sekarang mari kita bicara soal sikap yang paling aman dalam menghadapi situasi seperti ini. Dalam kondisi informasi belum final, jangan langsung percaya kepada kabar yang terlalu manis. Misalnya ada yang bilang, besok pasti cair jam 9 pagi, atau semua pensiunan pasti langsung menerima kenaikan sekian %, atau saya punya jalur khusus supaya dana cepat masuk, atau kirim data ke nomor ini supaya gaji ke-13 diproses duluan. Kalimat-kalimat seperti itu harus diwaspadai. Informasi resmi biasanya tidak disampaikan melalui nomor pribadi yang meminta data sensitif. Informasi resmi biasanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah, Taspen, atau lembaga terkait. Bapak, Ibu, jangan sampai harapan kita dimanfaatkan oleh orang jahat. Penipu biasanya datang ketika masyarakat sedang menunggu kabar besar. Mereka tahu pensiunan sedang berharap, mereka tahu banyak orang cemas, mereka tahu sebagian orang belum paham teknologi, lalu mereka datang membawa janji manis, bisa cair cepat Bu, bisa bantu autentikasi Pak, bisa urus kenaikan gaji asal bayar administrasi. Padahal semua itu bisa jadi jebakan. Ingat, Taspen tidak meminta biaya melalui jalur pribadi untuk mencairkan hak pensiun. Jangan transfer uang, jangan kirim OTP, jangan kirim foto kartu ATM, jangan berikan PIN, jangan berikan password, jangan klik link sembarangan. Kalau ragu, berhenti dulu, tanya keluarga, hubungi kantor cabang, cek website resmi. Lebih baik lambat sedikit tapi aman daripada cepat percaya lalu rugi besar. Karena kalau uang sudah masuk ke tangan penipu, proses mengembalikannya tidak mudah. Kalau data pribadi sudah tersebar, risikonya bisa panjang. Maka satu langkah kehati-hatian bisa menyelamatkan Bapak Ibu dari kerugian yang sangat besar. Bapak Ibu, pembahasan ini bukan dibuat untuk menakut-nakuti atau membuat panik. Justru sebaliknya, kita ingin membuat Bapak Ibu lebih tenang, lebih paham, dan lebih siap. Kalau sampai tanggal 15 Mei 2026 belum ada perubahan, bukan berarti semuanya hilang. Bukan berarti hak pensiunan diabaikan. Yang perlu ditunggu adalah aturan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan. Dalam urusan negara, setiap pembayaran harus ada dasar. Setiap perubahan harus ada aturan. Setiap sistem harus disesuaikan dengan prosedur. Memang kadang terasa lambat, tapi itulah jalan resmi yang harus dilalui agar semuanya aman secara hukum dan administrasi. Kita tentu berharap pemerintah bisa segera memberikan kepastian. Kita berharap PP yang dibutuhkan segera terbit.
Kita berharap gaji ke-13 bisa cair tepat waktu. Kita berharap kenaikan gaji ASN dan pensiunan bisa segera terrealisasi. Kita juga berharap pelayanan digital Taspen, termasuk Andal by Taspen, semakin mudah digunakan oleh para pensiunan di seluruh Indonesia. Karena pensiunan bukan sekadar angka dalam data. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Ada yang dulunya guru, perawat, pegawai kantor, aparat, petugas lapangan, anggota TNI, anggota Polri, dan banyak profesi lain yang ikut membangun negeri ini. Mereka layak mendapatkan pelayanan yang jelas. Mereka layak mendapatkan informasi yang benar. Mereka layak menerima haknya tepat waktu. Mereka juga layak didampingi saat menghadapi perubahan digital yang bagi sebagian orang mungkin terasa sulit. Maka tugas kita bersama adalah membantu menyebarkan informasi yang benar, bukan sekadar informasi yang heboh. Jangan hanya mengejar kabar paling cepat, tapi pastikan kabar itu akurat. Karena dalam urusan pensiun, satu informasi yang salah bisa membuat banyak orang gelisah. Bapak Ibu, sebelum video ini kita tutup, mari kita rangkum sekali lagi dengan bahasa yang paling sederhana. Sampai pertanggal 15 Mei 2026, pembahasan soal kenaikan gaji ASN dan pensiunan masih sangat bergantung pada terbitnya aturan teknis. Perpres yang disebut sudah ada menjadi sinyal arah kebijakan, tetapi pelaksanaan membutuhkan PP sebagai landasan teknis. Untuk gaji ke-13, para pensiunan tetap menunggu kepastian regulasi resmi. Gaji ke-13 bukan hanya gaji pokok, tetapi bisa mencakup komponen lain seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk autentikasi Andal by Taspen, jika Bapak Ibu mengalami kesulitan, segera hubungi kanal resmi Taspen. Lengkapi data yang diminta seperti NIT, nama penerima pensiun, tanggal lahir, mitra bayar, nomor HP aktif, email, dan informasi lain yang relevan. Namun pastikan hanya mengirim ke akun atau layanan resmi. Jangan sembarangan mengirim data ke akun yang tidak jelas karena data pribadi sangat berharga dan bisa disalahgunakan. Dan yang paling penting, waspadai penipuan. Jangan mudah percaya pada pihak yang menjanjikan pencairan cepat. Jangan serahkan data pribadi kepada orang yang tidak jelas. Jangan klik link sembarangan. Jangan transfer uang untuk urusan yang mengatasnamakan Taspen. Semua informasi penting harus dicek melalui website resmi taspen.id, akun media sosial resmi Taspen, atau kantor cabang Taspen terdekat. Bapak, Ibu, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu menjernihkan kebingungan yang sedang ramai di luar sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu lebih tenang, lebih waspada, dan lebih siap menghadapi perkembangan berikutnya. Kita doakan semoga aturan teknis segera diterbitkan. Semoga kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun 2026 bisa segera mendapatkan kejelasan. Semoga gaji ke-13 bisa dicairkan sesuai harapan. Semoga proses autentikasi semakin mudah, dan semoga seluruh hak ASN serta pensiunan dapat dipenuhi dengan baik, tepat waktu, dan tanpa kendala berarti. Untuk Bapak Ibu ASN yang masih aktif bertugas, tetap semangat menjalankan amanah. Untuk Bapak Ibu pensiunan, terima kasih atas pengabdian panjang yang sudah diberikan kepada bangsa dan negara. Jangan merasa dilupakan. Pengabdian Bapak Ibu tetap bernilai, tetap dihormati, dan tetap menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan rezeki kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau informasi ini dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada keluarga, tetangga, rekan pensiunan, grup ASN, dan siapapun yang membutuhkan informasi ini. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan pembaruan terbaru, terutama jika nanti ada aturan resmi yang benar-benar sudah terbit. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat, diberi umur panjang yang berkah, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan keluarga yang selalu mendampingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.